Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, mari kita tarik napas pelan dan tenangkan hati sejenak. Karena di perjalanan hidup yang penuh kejutan ini, sering ada satu pertanyaan besar yang muncul dari kedalaman jiwa. Kenapa hal-hal yang tidak kita mengerti justru terjadi saat kita sedang berusaha menjadi lebih baik? Pernahkah kita merasakan itu? Saat kita mulai memperbaiki diri, berusaha jujur, berusaha sabar, berusaha dekat kepada Allah, justru hidup terasa lebih berat. Lingkungan berubah, orang-orang menjauh, ujian datang dari arah yang tidak disangka, dan hati bertanya lirih, apakah Allah mendengar atau kita sedang dibiarkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering menghantui langkah, seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengatur ulang hidup kita, tapi kita belum mampu memahami maknanya. Sobat Rumi, dalam perjalanan para sufi, ada sebuah pemahaman yang sangat indah. Allah tidak pernah menaikkan derajat seorang hamba tanpa terlebih dahulu membersihkan jalannya. Dan proses pembersihan itu seringkali terasa seperti kehilangan, kebingungan, bahkan kesepian. Namun justru di titik-titik itulah Allah sedang bekerja dalam diam. Allah sedang menyiapkan sesuatu. Allah sedang mengangkat jiwa kita ke tempat yang lebih tinggi, lebih kuat dan lebih mulia. Meski kita belum dapat melihatnya sekarang, maka izinkan diri kita di momen hening ini untuk menatap kembali perjalanan hidup. Bayangkan satu persatu momen yang dulu terasa sulit, tapi justru membawa kita ke jalan yang lebih baik. Bayangkan keputusan-keputusan besar yang lahir dari tekanan, bayangkan kekuatan yang tumbuh dari luka, bayangkan kejernihan yang muncul dari kehilangan. Kadang Allah tidak menunjukkan tandanya dengan keajaiban besar, cahaya terang, atau kejadian luar biasa. Kadang tanda itu hadir dalam bentuk paling halus dan paling sepi, sebuah perubahan kecil dalam hati, sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul, sebuah kejadian yang meluruhkan ego, atau sebuah ujian ringan yang membuat kita berhenti dan merenung. Dan mungkin apa yang sedang kita alami hari ini, entah itu kesulitan, jarak dengan seseorang, perubahan karakter atau ketenangan aneh yang baru saja kita rasakan, sesungguhnya adalah tanda-tanda lembut bahwa Allah tidak sedang menjauh, tapi sedang mengangkat kita. Karena derajat tidak pernah naik saat hati nyaman. Derajat tidak pernah naik saat kita disanjung. Derajat tidak pernah naik saat dunia berpihak. Derajat naik ketika Allah menguji, memanggil, menuntun dan membentuk kita, hingga kita menjadi jiwa yang lebih bersih, lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Sekarang, mari kita renungkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita tahu kalau semua yang terjadi ini bukan hukuman, bukan kebetulan, tapi justru tanda bahwa Allah sedang meninggikan kita? Pertanyaan ini penting, karena tanpa pemahaman, kita bisa salah menafsirkan ujian sebagai penolakan. Padahal mungkin itulah momen ketika Allah paling dekat dengan kita. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dengan perlahan, satu persatu, 5 tanda halus bahwa Allah sedang menaikkan derajatmu. Bukan tanda yang bersifat duniawi, bukan tanda yang dangkal, tapi tanda yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Dan sebelum kita masuk ke tanda pertama, pegang kalimat ini baik-baik dalam hati. Jika Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, maka Allah akan mengubah hatinya terlebih dahulu, bahkan sebelum kehidupan sekelilingnya ikut berubah. Jadi mari kita siapkan hati, buka diri, biarkan jiwa kita mendengarkan dengan tenang. Karena mungkin di antara 5 tanda itu, ada 1 atau 2 yang sangat berkaitan dengan perjalanan hidup kita saat ini. Mari kita masuk ke pembahasan pertama dengan hati yang lebih lapang. Tanda pertama, hidup terasa lebih berat. Padahal kita sedang berusaha menjadi baik. Pernahkah kita berada pada fase di mana setiap langkah terasa lebih berat? Justru ketika kita sedang serius memperbaiki diri, saat kita berusaha jujur, godaan datang lebih besar. Saat kita berusaha sabar, ujian datang bertubi-tubi. Saat kita ingin tenang, kegelisahan muncul tanpa alasan. Di titik itu, sebagian orang mengira Allah sedang menjauh. Padahal, dalam pandangan para sufi, ketika kita merasa ditarik melewati situasi yang sulit, disitulah Allah sedang bekerja lebih dekat dari yang kita bayangkan. Karena begini, jika Allah ingin mengangkat seseorang ke derajat yang lebih tinggi,
maka Allah akan menguatkan terlebih dahulu fondasi spiritualnya. Dan fondasi itu hanya bisa dibangun lewat ujian, seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, seperti logam yang harus ditempa sebelum menjadi pedang, seperti hati yang harus dilembutkan sebelum diisi cahaya. Maka bila akhir-akhir ini hidup terasa lebih berat, bukan berarti kita salah langkah, bukan berarti Allah murka, dan bukan berarti usaha kita sia-sia. Justru kemungkinan besar kita sedang berada pada tahap penting dalam perjalanan jiwa. Tahap di mana Allah membuka ruang baru dalam diri kita. Ruang untuk sabar, ruang untuk yakin, ruang untuk tawakal, dan ruang untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan manusia. Kadang ujian bukan datang untuk menjatuhkan, tapi untuk memisahkan kita dari versi diri yang lama. Agar ketika Allah memberi derajat baru, kita siap menerimanya tanpa kesombongan, tanpa keluhan, tanpa takut kehilangan. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya naik jika hatinya masih melekat pada hal-hal yang akan membuatnya jatuh kembali. Jadi jika hidup terasa berat akhir-akhir ini, tenangkan hati sejenak dan lihat pola yang sedang Allah bentuk. Bisa jadi itu bukan tanda kehancuran, tetapi tanda bahwa Allah sedang menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Tanda kedua, Allah mulai menjauhkanmu dari orang-orang tertentu. Ada sebuah fase dalam perjalanan spiritual yang sering membuat kita bingung. Fase di mana beberapa orang tiba-tiba menjauh, hubungan yang dulu dekat perlahan merenggang, lingkar pertemanan berubah tanpa alasan, atau orang-orang yang selama ini kita andalkan tiba-tiba tidak lagi hadir seperti dulu. Di permukaan, ini terlihat seperti kehilangan, terasa seperti sesuatu yang diambil dari hidup kita. Lidah ingin bertanya, kenapa Allah mengambil orang-orang yang aku sayangi? Hati terasa berat, karena setiap perubahan dalam hubungan selalu membawa rasa kosong. Namun dalam kacamata para sufi, kerasnya perubahan hubungan adalah salah satu tanda paling halus bahwa Allah sedang menata jalan untuk mengangkat derajat seorang hamba. Allah tidak akan membawa seseorang naik tanpa terlebih dahulu melepaskannya dari hal-hal yang akan menghambat langkahnya. Dan salah satu hal yang paling sering menghambat adalah manusia. Bukan karena manusia itu buruk, bukan karena mereka musuh, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak lagi selaras dengan perjalanan jiwa kita. Kadang Allah menjauhkan kita dari seseorang karena orang itu membawa energi yang melelahkan. Kadang Allah memisahkan kita dari pertemanan karena pertemanan itu sudah tidak sehat bagi hati. Kadang Allah membuat kita berjarak dari seseorang karena kita terlalu bergantung padanya hingga lupa bergantung kepada Allah. Dan ada kalanya Allah menjauhkan kita dari seseorang yang kita cintai, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan masa depan kita. Perhatikan satu hal, seringkali ketika Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, Allah memutuskan hubungan-hubungan yang membuat langkah kita berat. Allah melepaskan kita dari percakapan yang sia-sia. Allah mengeluarkan kita dari lingkaran yang penuh kecemasan. Allah menjauhkan kita dari keadaan di mana hati kita terlalu sibuk dengan manusia sampai lupa pada Allah. Ada orang yang pergi bukan karena mereka buruk, tetapi karena mereka selesai mengajarkan peran mereka dalam hidup kita. Tugas mereka sudah tuntas, dan kini Allah mengambil peran itu kembali, agar hati kita kembali belajar berdiri sendiri, dengan bimbingannya bukan dengan sandaran manusia. Kadang kita tidak melihat manfaatnya sekarang. Di awal yang kita rasakan hanyalah sepi. Namun sepi adalah ruang suci. Sepi adalah tempat terbaik untuk membersihkan jiwa. Sepi adalah ruang kosong yang sedang dipersiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih baik, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih dekat kepada Allah. Dan satu hal penting, ketika Allah menjauhkanmu dari seseorang, seringkali Allah sedang mendekatkanmu dengan dirimu sendiri. Allah sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan hubungan. Allah ingin kamu melihat nilai dirimu, melihat kualitas hatimu, melihat bagian dari jiwamu yang selama ini tertutupi oleh kehadiran orang lain. Jadi jika belakangan ini kamu merasa kehilangan, hubungan terasa renggang,
pertemanan berubah, atau seseorang yang dulu sangat dekat tiba-tiba membuat jarak. Tenangkan hati. Bukan berarti kamu tidak cukup baik. Bukan berarti kamu gagal menjaga hubungan. Bukan berarti kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalanmu. Allah sedang menyingkirkan beban yang tidak kamu sadari. Allah sedang mengeluarkanmu dari lingkaran yang tidak layak untuk masa depanmu. Allah sedang memindahkanmu ke tempat yang lebih tinggi, pelan, lembut, dan penuh kasih. Ingat kalimat ini. Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan yang lebih baik. Tapi Allah selalu membersihkan terlebih dahulu sebelum memberi. Maka jika hubungan-hubungan di hidupmu sedang berubah, itu bukan tanda Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu naik. Menuntunmu menuju pergaulan yang lebih selaras, lebih suci, lebih sehat untuk hatimu, dan lebih cocok untuk derajat baru yang akan Allah berikan. Karena jiwa yang akan diangkat harus terlebih dahulu dilepaskan dari ikatan yang menahannya di bawah. Tanda ketiga, hati mulai mudah tersentuh oleh kebaikan. Di antara tanda-tanda yang paling halus dan sering paling terlambat kita sadari adalah ketika hati kita mulai berubah tanpa kita paksa. Perubahan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba besar. Ia muncul perlahan setetes demi setetes, seperti cahaya fajar yang merayap di balik bukit. Tanda ketiga ini tampak sederhana, tapi para sufi menempatkannya sebagai sinyal penting bahwa Allah sedang mengangkat seorang hamba. Hati kita mulai mudah tersentuh oleh kebaikan. Apa maksudnya? Bukan hanya mudah tersentuh oleh kejadian sedih, tapi mulai sensitif terhadap kebaikan-kebaikan kecil yang dulu mungkin tidak kita hiraukan. Tiba-tiba kita merasa damai hanya karena melihat seseorang membantu orang lain. Kita bisa meneteskan air mata saat mendengar ayat Al-Quran tertentu. Kita merasakan getaran lembut ketika melihat anak kecil tersenyum, atau ketika ibu tua berjalan perlahan membawa belanjaannya. Kita mulai merasa hening ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan perubahan ini adalah salah satu proses spiritual paling indah, karena hati yang Allah ingin naikkan derajatnya harus terlebih dahulu dilembutkan. Hati yang keras tidak bisa menerima cahaya. Hati yang beku tidak bisa menerima hikmah. Hati yang tertutup tidak bisa ditinggikan. Maka Allah melembutkan hati kita lewat pengalaman-pengalaman kecil, lewat momen-momen hening yang mengubah cara kita melihat hidup. Perhatikan bagaimana dulu kita mungkin mudah menghakimi, tapi sekarang kita mulai memahami tanpa banyak bicara. Dulu kita cepat marah. Sekarang kita mulai menahan diri dan mencari alasan untuk memaafkan. Dulu kita melihat kesalahan orang lain sebagai kelemahan. Sekarang kita melihatnya sebagai manusia yang sedang berjuang. Perubahan-perubahan kecil ini adalah proses penyucian jiwa, dan penyucian selalu mendahului pengangkatan derajat. Hati yang lembut bukan berarti lemah. Justru hati yang lembut adalah hati yang paling kuat. Karena hati seperti itulah yang bisa menerima amanah, bisa mendapatkan ilham, bisa merasakan nurnya Allah, dan bisa menjadi tempat turunnya hikmah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Para sufi mengatakan, ketika Allah ingin berbicara kepada seorang hamba, Allah melembutkan hatinya terlebih dahulu. Itu sebabnya di fase ini, kita sering merasa lebih peka terhadap dosa-dosa kecil yang dulu tidak terasa. Kita mudah gelisah ketika hati mulai sombong. Kita cepat sadar ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Allah. Semua itu bukan kelemahan. Itu pertanda bahwa hati kita sedang dihidupkan kembali. Dan ada satu hal yang sering terjadi dalam fase ini. Kita mulai lebih sering merenung. Bukan merenung sedih, tetapi merenung sadar. Kita mulai bertanya, apa makna dari kejadian ini? Apa yang Allah ingin ajarkan? Bagaimana agar hati ini tetap baik meski dunia tidak selalu baik? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cahaya pertama dari hidayah yang lebih besar. Karena hidayah, sebelum menjadi petunjuk, selalu dimulai dari kepekaan hati. Jika akhir-akhir ini kita merasa lebih lembut, lebih mudah tersentuh, lebih mudah menangis karena menyadari kebesaran Allah, lebih mudah tersenyum ketika melihat kebaikan kecil, lebih mudah memaafkan meski berat,
maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengembalikan hati kita ke fitrahnya yang paling murni. Dan hati yang kembali ke fitrah adalah hati yang siap ditinggikan, karena Allah tidak mengangkat derajat dengan kekerasan, tidak mengangkat derajat dengan kebanggaan, tidak mengangkat derajat dengan ego, tetapi dengan hati yang lembut, hati yang sadar, hati yang mudah menerima cahaya. Maka jagalah perubahan ini. Simpan ia baik-baik, rawat dengan doa, dengan syukur, dengan ibadah yang tulus. Karena hati yang lembut adalah tanda bahwa Allah sedang mengukir sesuatu dalam diri kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang belum kita lihat sekarang, tapi akan jelas di masa depan ketika kita menengok ke belakang. Dan saat hari itu tiba, kita akan berkata, "Oh, inilah sebabnya Allah melembutkan hatiku lebih dulu." Tanda keempat, Allah menumbuhkan kesabaran baru dalam dirimu. Ada satu perubahan yang sering tidak terasa, perubahan yang begitu halus, begitu pelan, hingga kita baru menyadarinya setelah kita melewati banyak hal. Perubahan itu adalah kesabaran baru yang tumbuh di dalam diri kita. Kesabaran ini bukan seperti kesabaran yang dulu, bukan sekadar menahan marah, bukan hanya diam ketika disakiti, bukan hanya menunggu sesuatu dengan terpaksa. Kesabaran yang Allah tumbuhkan ketika sedang menaikkan derajat seorang hamba adalah kesabaran yang datang dari kedalaman jiwa. Kesabaran yang membuat kita memahami bahwa setiap hal yang terjadi sudah berada dalam kendali Allah. Kita mulai merasa tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, tidak perlu memaksakan sesuatu yang bukan waktunya. Kita mulai mengerti bahwa rezeki akan datang sesuai takdir, bahwa ujian akan pergi ketika waktunya tiba, bahwa manusia berubah sesuai ketetapan Allah. Kesabaran seperti ini tidak mungkin muncul dari diri sendiri. Ia adalah hadiah, karena hanya Allah yang bisa membuat hati yang gelisah menjadi tenang, dan hanya Allah yang bisa membuat dada yang sempit menjadi lapang. Perhatikan bagaimana kita merespons keadaan akhir-akhir ini. Mungkin dulu kita mudah meledak ketika ada masalah kecil, tapi sekarang kita memilih diam dan merenung. Mungkin dulu kita panik ketika rencana tidak berjalan, tapi sekarang kita berkata dalam hati, jika Allah belum izinkan, pasti ada alasan. Mungkin dulu kita marah ketika tidak dihargai, tapi sekarang kita lebih memilih menjaga hati daripada memenangkan ego. Itulah bentuk kesabaran yang Allah tumbuhkan. Bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk memperkuat kita. Karena sebelum Allah menaikkan derajat seseorang, Allah akan mengajarkan bagaimana caranya berdiri teguh di tengah badai. Dan kesabaran adalah fondasi dari keteguhan itu. Kesabaran juga adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan racun-racun batin. Rasa ingin cepat, rasa ingin dipuji, rasa ingin dihargai, rasa ingin mengendalikan semuanya. Ketika racun itu keluar, yang tersisa adalah hati yang kembali percaya. Hati yang tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kesabaran yang tumbuh dari pemahaman ini akan membawa kita ke tahap hidup yang berbeda. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, langkah lebih tenang, dan yang terpenting, jiwa menjadi lebih dekat kepada Allah. Sufi-sufi terdahulu mengatakan, kesabaran adalah tangga yang tidak terlihat, yang dengannya Allah mengangkat seorang hamba menuju derajat yang tidak dimiliki banyak orang. Jadi bila akhir-akhir ini kita merasa lebih tenang, lebih mudah menerima keadaan, lebih ikhlas meninggalkan sesuatu yang bukan untuk kita, lebih mampu menunggu tanpa gelisah, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membentuk kita, menguatkan kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Karena derajat hanya bisa dinaikkan ketika jiwa sudah siap menerima amanahnya. Tanda kelima, doa yang dahulu terasa lambat, kini mulai dikabulkan. Ada satu momen dalam hidup yang sering tidak kita sadari. Ketika doa-doa lama yang dulu terasa tidak bergerak, tiba-tiba satu persatu mulai menunjukkan jalan, menemukan bentuk, dan perlahan menjadi nyata. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah tanda. Tanda bahwa derajat kita
sedang dinaikkan oleh Allah. Sebab ketika doa mulai dikabulkan setelah perjalanan panjang, itu menunjukkan bahwa proses internal kita sudah matang. Hati yang dulu dipenuhi kegelisahan kini lebih tenang. Niat yang dulu tercampur ambisi dunia kini lebih jernih. Langkah yang dulu sering salah, arah kini lebih terarah. Dan Allah yang Maha mengetahui isi hati manusia menunggu momen ketika kita sudah siap memegang apa yang kita minta. Bukan karena Allah menunda, tetapi karena jika dikabulkan terlalu cepat, kita belum sanggup menjaganya. Ketika satu persatu pintu mulai terbuka, itu adalah isyarat bahwa perjalanan panjangmu tidak sia-sia, bahwa kesabaranmu yang dulu terasa berat, kini menjadi pembuka jalan, bahwa setiap air mata yang pernah jatuh ternyata sedang menyirami ladang doa yang kini tumbuh menjadi kenyataan. Di fase ini, kita juga akan merasakan hal yang aneh namun indah. Hati menjadi lebih tunduk, bukan lebih sombong. Kita semakin merasa kecil, bukan semakin merasa hebat. Karena kita tahu, segala yang datang itu bukan hasil kehebatan diri, tetapi murni kasih dan rahmat Allah. Dan di momen-momen seperti ini, Allah seakan berbisik kepada hati kita, inilah saatnya, kau sudah siap. Aku kabulkan permintaanmu agar engkau semakin dekat, bukan semakin jauh. Maka ketika doa mulai terkabul satu persatu, jangan hanya bahagia. Renungkanlah perjalanan panjang yang mengantarmu sampai di titik ini. Karena seringkali, nikmat terbesar bukan pada terkabulnya doa, tetapi pada perubahan diri yang terjadi sebelum doa itu terkabul. Itulah tanda kelima. Allah sedang meninggikan derajatmu dengan cara memperlihatkan bahwa setiap penantianmu tidak pernah sia-sia. Sobat Rumi, jika kita menengok perjalanan hidup kita, kelima tanda yang baru saja kita bahas adalah bisikan lembut dari Allah yang menuntun kita naik sedikit demi sedikit menuju derajat yang lebih mulia. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang bisa kita lakukan sendiri. Kita saling belajar, saling merenung, dan saling mengingatkan satu sama lain. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu, silakan tulis di kolom komentar aku siap menerima kelimpahan sebagai bentuk doa untuk diri sendiri. Dan jika merasa video ini bermanfaat, like atau share juga bisa menjadi doa bagi orang lain, agar mereka pun bisa merasakan cahaya yang sama. Dan sekarang, mari kita tutup dengan doa, agar hati kita selalu berada dalam perlindungan Allah, dan agar kita selalu diberi kekuatan untuk bersabar, diberi ketenangan untuk menerima setiap ujian, dan diberi kemampuan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ya Allah, tuntunlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Angkat derajat kami dengan cara-Mu yang penuh hikmah. Bersihkan hati kami dari kecemasan, kesombongan, dan ego yang menahan kami. Kabulkan doa-doa kami yang Engkau tahu terbaik untuk kami, dan dekatkan kami selalu padamu dalam setiap langkah hidup. Semoga setiap ujian yang kami hadapi menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadamu, dan semoga setiap nikmat yang Engkau berikan menjadi sarana untuk mensyukuri kebesaran-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan ini membawa ketenangan dalam hati dan membuka mata jiwa kita untuk menyadari bahwa Allah selalu bekerja dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.